Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu wala mudilla wa may yudlil wala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wa al-arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslil lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa yu'tillaha wa rasulahu faqad fazan adzim. Jamaah salat Id rahimakumullah, di hari yang berbahagia ini marilah kita tingkatkan syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Teramat banyak kenikmatan sehingga kita tidak akan mampu menghitungnya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, fa in ta'ulu nimatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salah satu perwujudan syukur itu adalah dengan menggunakan anugerah Allah ini sebagai bekal untuk beramal soleh dan memperbanyak ibadah, sehingga semakin banyak kenikmatan yang kita terima hendaknya menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Cara syukur yang seperti ini insya Allah akan menghantarkan kita menjadi pribadi yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling takwa. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan utama untuk selalu kita tiru agar kita bisa menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat, sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarzullaha wal yaumal akhirah wa dzakarullaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnah beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, Idul Adha kali ini masih dalam suasana ujung pandemi, atau lebih tepatnya suasana transisi pandemi menuju endemi. Paling tidak begitulah yang kita harapkan. Sudah lebih dari 2 tahun dalam pandemi COVID-19, lebih dari 500 juta penduduk dunia terpapar.
6 juta lebih wafat, dan berjuta orang juga jatuh pada kemiskinan karena krisis ekonomi akibat dari tidak normalnya kehidupan bisnis maupun mata pencaharian. Oleh karena itu, Lebaran kali ini kita lebih bisa merayakan secara normal sepenuhnya. Kita tetap menjalani Idul Adha ini dengan penuh rasa syukur dan penuh kebahagiaan. Namun demikian, harus juga selalu menjaga agar tidak melakukan hal-hal yang menjadikan pandemi meningkat lagi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fala tulqu bilaidikum illal tahlukati. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Oleh karena itu, ketika menjalankan seluruh protokol kesehatan, hendaknya senantiasa didasarkan dalam rangka mengamalkan ajaran tersebut, sehingga menjadi amal soleh, ibadah bagi kita semua. Seluruh ikhtiar kita dalam rangka menghadapi pandemi dan seluruh dampaknya adalah bagian daripada jihad kemanusiaan. Bersamaan dengan itu, kita harus optimis bahwa terus berdoa pada Allah disertai ikhtiar dengan sungguh-sungguh sesuai ajaran Islam dan ilmu pengetahuan yang benar. Insya Allah kita akan segera lepas dari pandemi ini. Tentu semua ini tidak bisa dikerjakan sendiri, harus dengan keterlibatan seluruh komponen bekerja sama untuk semangat ta'awun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang berbahagia, perayaan Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tidak bisa dilepaskan dari peristiwa pada zaman Nabi Ibrahim dan Ismail. Perintah kurban yang diterima Nabi Ibrahim alaihissalam diterangkan di dalam surat Al-Ashfat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wallama ballagha mangahu say'a qala ya bunaya inni aroya min manami annaniya adbahulka Panduro madataro olaya abadi afngala mantahuro sataziduni insyaallah minasyabirin. Maka tak kalah anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang berbahagia, bagi umat Islam yang mampu, maka ibadah utama pada hari Idul Adha ini adalah menyembelih binatang kurban. Rasulullah menekankan kepada umatnya yang mampu untuk menyembelih binatang kurban dengan sabdanya, barang siapa mempunyai kemampuan berkurban tetapi tidak melakukannya, maka janganlah mendekat tempat sholatku. Ibadah kurban yang kita lakukan memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah ibadah yang bersifat vertikal, semata-mata berbakti kepada Allah dan hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah, bahkan hanya ikhlas karena Allah berkurban, karena kurban itu dilakukan. Kurban juga sebagai perwujudan tauhid, mencintai Allah di atas cinta kepada yang lain, melebihi cintanya kepada keluarga dan harta benda yang ia miliki, melebihi cintanya kepada jabatan
dan seluruh fasilitas yang didapatkan selama ini, dan keikhlasan berkorban karena kecintaan kepada Allah itulah yang menentukan kurban kita diterima atau tidak, sebagaimana dijelaskan di dalam surat, di dalam firman-Nya, layyanallahi luhukmuha fala dimafuha walakinna yanaluhu taqwa minkum kadzalika syaharuha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai demikian Allah telah menunduknya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua adalah ibadah yang bersifat horizontal, yakni menyantuni para du'afa melalui pembagian daging kurban tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan golongan. Kurban merupakan wujud nyata dari upaya orang yang mampu untuk membantu kesejahteraan sesama, bahwa seorang tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dalam hidup ini ada peran kehidupan yang kita lakukan untuk orang dan untuk menolong orang. Semangat rela berkurban seperti inilah yang seharusnya selalu ada di setiap anak negeri ini, terlebih pada diri para pemimpin bangsa. Apabila para pemimpin telah memiliki jiwa rela berkorban untuk kepentingan rakyat dan dipimpinnya, niscaya ia tidak akan berlaku korup, menggasak uang negara untuk kepentingan sendiri. Manakala orang yang mampu dan memiliki harta berlebih telah memiliki semangat berkurban, semangat menolong penderitaan saudaranya, maka problem kesejahteraan sesama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidupnya. Ia sadar bahwa menolong sesama adalah wujud ibadah yang sangat tinggi nilainya di mata Allah. Menolong sesama sebagai perwujudan amal soleh dari iman yang telah tertanam dengan kokoh. Allah berfirman dalam ayat yang panjang, Quran surat Al-Baqarah 177 menggambarkan sikap takwa seorang hamba. Bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan? Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, marilah semangat berkurban ini senantiasa menjadi sikap hidup kita, bahwa menjaga iman dengan menegakkan tauhid harus juga diikuti dengan kepedulian kita terhadap penderitaan sesama. Mari kita resapi sabda Nabi, tidak seorang mukmin yang dirinya kenyang dan membiarkan tetangganya kelaparan. Jamaah sholat yang berbahagia, marilah kita wujudkan berkurban dalam kehidupan sehari-hari. Terus kembangkan solidaritas sosial yang memupuk persaudaraan dan kebersamaan yang tulus. Memperhatikan ta'awun dan ukhuwah atau solidaritas sosial sebagai upaya membela kaum lemah, du'afa, dan mufadzafin. Kembangkan secara luas kebiasaan gemar menolong, berbagi rezeki,
melapangkan jalan orang yang kesulitan, mengentaskan mereka yang lemah, membela orang yang terzolimi. Hal tersebut termasuk bagian dari sikap yang diajarkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wal baghya ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Di akhir khutbah ini kami menyampaikan, marilah kita selalu ingat bahwa sesungguhnya hidup ini adalah fana dan hanya singkat. Mari kita jalani dengan iman, ilmu, amal soleh, dan selalu ihsan, karena itulah kunci keselamatan kita dunia dan akhirat. Bersamaan dengan itu, kita harus menjauhkan diri dari segala bentuk kemungkaran dan kebatilan. Oleh karena itu, semangat amar ma'ruf nahi mungkar harus terus dijaga dan digelorakan, dan tentu untuk semua ini membutuhkan kesungguhan, keikhlasan, kesabaran, dan juga pengorbanan. Akhirnya, marilah kita memohon pada Allah, semoga kita senantiasa diberi hidayah, sehingga dalam hidup yang semakin sulit ini kita tetap menjalani hidup ini dengan benar. Kita berdoa agar saudara-saudara kita di Palestina, Rohingya, dan berbagai belahan dunia yang nasibnya menderita diberi keringanan dan kebebasan. Kita berdoa agar saudara-saudara kita yang sedang sakit atau mendapatkan cobaan berat lain seperti diberi kesabaran dan ketabahan, serta segera dibebaskan dari masalahnya. Kita berdoa agar para pemimpin bangsa dan seluruh bangsa diberi petunjuk sehingga selalu menjaga tanah air dan bangsa dengan nilai-nilai utama, menjadi bangsa yang bermartabat, berkeadilan, dan berkemakmuran. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahu minhum wal amwat innaka sami qaribu mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut bir rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika izzati amma yasifun wassalal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.